Ingatkah Anda dengan bencana tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam yang telah menelan ratusan ribu jiwa beserta harta benda dan menghancurkan infrastruktur dan fasilitas publik yang tak terkira nilainya? Seperti kita ketahui bahwa bencana sebenarnya hanya terjadi pada masyarakat yang berada di wilayah rentan, di mana mereka tidak siap untuk mengantisipasi dan tidak tahu bagaimana mengambil tindakan yang benar menjelang datangnya bahaya. Belajar dari serangkaian kejadian tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi di Bantul tahun 2006, dan pengalaman tsunami Pangandaran tahun 2007, pemerintah daerah beserta masyarakat Kabupaten Bantul menyadari penuh akan pentingnya melakukan kesiapsiagaan. Sehingga pada tahun 2006, Kabupaten Bantul dengan didukung oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan simulasi tsunami yang pertama di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek. Ketidaksiapan masyarakat untuk menghadapi fenomena alam tsunami antara lain disebabkan oleh tidak tahu atau lemahnya peringatan dini serta kearifan masyarakat untuk menghadapinya. Kekurangtahuan masyarakat akan bahaya tsunami menambah tingkat kerentanan penduduk. Lalu apa yang bisa kita lakukan atas ini semua? Masyarakat bersama pemerintah daerah Kabupaten Bantul mengupayakan strategi membangun kesiapsiagaan untuk menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami dengan melaksanakan latihan gladi tsunami dan kegiatan-kegiatan penting lainnya di akhir tahun 2008. Sejak awal tahun 2007, pemerintah daerah Kabupaten Bantul bersama Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan GDZIS atau GITES melaksanakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, Kabupaten Bantul melalui surat keputusan Bupati tahun 2008 menugaskan sebuah kelompok kerja yang terdiri dari wakil institusi pemerintah seperti Kesbang Linmas, Bapeda, TNI, Satpol PP, serta dari lembaga non-pemerintah seperti PMI, SAR, RAPI, Orari, dan juga Rumah Sakit Panembahan Senopati. Para anggota kelompok kerja Bantul tersebut secara konsisten terlibat aktif dalam serangkaian pelatihan dan pengembangan komponen peringatan dini tsunami yang difasilitasi oleh personel dari GDZIS. Beberapa narasumber pun dihadirkan dalam beberapa pelatihan untuk memberikan sumbangsi dalam pembahasan yang bersifat tematik, seperti BMKG, LIPI, LAPAN, UGM, dan juga beberapa lembaga dari negara Jerman. Pelatihan-pelatihan tersebut telah menghasilkan beberapa elemen dasar untuk mengimplementasikan peringatan dini tsunami di wilayah percontohan Jawa, seperti peta bahaya tsunami, konsep rantai peringatan di daerah, serta teknologi penyebaran peringatan dan arahan. Pada tanggal 15 hingga 16 Oktober 2008, Kabupaten Bantul dipercaya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan workshop ke-11 peningkatan kapasitas masyarakat di daerah. Workshop tersebut membahas cara-cara pengembangan peta evakuasi dan strategi evakuasi di tingkat masyarakat, serta pemilihan fasilitator lokal dan rencana pelatihan bagi mereka untuk kegiatan sosialisasi di tingkat akar rumput. Dan para anggota kelompok kerja Kabupaten Bantul ini bersama dengan perwakilan masyarakat di dusun-dusun dan sekolah-sekolah di Desa Poncosari, Kecamatan Serandaan, dan Desa Gading Sari, Kecamatan Sanden, menentukan jalur-jalur evakuasi dan tempat-tempat aman di wilayah mereka. Masyarakat sendiri juga turut menyepakati sejumlah lokasi untuk penempatan rambu-rambu evakuasi serta cara-cara melakukan evakuasi sesuai dengan kondisi kelompok mereka dan situasi di lingkungannya. Pada kesempatan ini, kelompok kerja memilih 10 orang warga dan perangkat desa yang dipandang memenuhi kriteria tertentu untuk diusulkan sebagai fasilitator lokal dalam kegiatan sosialisasi di kemudian hari. How the community can receive it and how the community can prepare themselves to
Selanjutnya, para calon fasilitator lokal yang terpilih bersama dengan sejumlah fasilitator lain dari Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sebagai fasilitator atau Training for Facilitator selama 5 hari di kota Yogyakarta. Pelatihan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan dasar tentang karakter tsunami dan dampaknya, sistem peringatan dini di Indonesia dan di daerah, serta metode dan teknik memfasilitasi untuk orang dewasa. Dan untuk penyusunan materi maupun pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan bersama-sama oleh tim dari Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional dan tim dari GTZ-IS. Peta evakuasi. Setelah mendapatkan pembekalan dan pelatihan untuk fasilitator lokal bersama dengan anggota kelompok kerja menyepakati rencana sosialisasi untuk masyarakat. Dengan bekerja di dalam tim kecil, mereka mengunjungi pemukiman warga dan sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi di 2 desa tersebut. Materi dan peralatan berupa komik tentang tsunami dalam bahasa Jawa, poster, dan film-film pendek digunakan untuk meningkatkan pengetahuan warga dan menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya membangun kesiapsiagaan terhadap bahaya tsunami. Suasana informal dan keakraban diciptakan oleh para fasilitator untuk memberikan kenyamanan bagi warga dengan melakukan tanya jawab serta penyampaian saran dan usulan. Menika kang bahkan ingkang prasunaken prisa sirene menika mangke peringatan dini kangge menawi istilahipun nyata-nyata mangke badhe wonten tsunami napa toh wonten lindu mangke kekuatan 5 atau kekuatan 8 sampai berapa nika lajeng pun menekaken. Pokoknya proyek-proyek awak itu mboten ngerti wong dek tanggal 27 Mei nggih mboten dikandani susuk tanggal 27 kan gempa kan mboten nggih. Lah nggih. Dadi itu etok-etoke nggih mboten dikandani. Beberapa waktu setelah dilakukannya sosialisasi, anggota kelompok kerja dengan didampingi fasilitator lokal kembali mengunjungi warga masyarakat untuk mensosialisasikan rencana pelaksanaan geladi tsunami di Kabupaten Bantul. Sosialisasi kali ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran warga dan untuk mendapatkan partisipasi aktif masyarakat dari Desa Poncosari dan Gadingsari selama pelaksanaan geladi tsunami yang telah direncanakan. Kalian sistem early warning system Kabupaten Bantul ning mugi-mugi wonten ing pelaksanaan samangke saged dipun modifikasi sementara pengeras masjid mriki saged berfungsi. Para pimpinan dan perwakilan dari sejumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terkait di Kabupaten Bantul dihadirkan dalam pertemuan untuk sosialisasi rencana pelaksanaan geladi tsunami di Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini bertujuan mendapatkan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan di daerah tersebut. Pada persiapan pelaksanaan geladi tsunami ini, dilakukan 2 kali pertemuan untuk membicarakan skenario geladi tsunami yang akan diaplikasikan, serta memastikan persiapan akhir, seperti misalnya menentukan siapa dari lembaga apa, dan akan melakukan kegiatan apa, di tempat mana, dan kapan. Fasilitas yang digunakan seperti kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan lainnya pun turut dipersiapkan. Selama bulan November dan Desember, para teknisi lokal tidak kunjung lelah merangkai dan memasang alat penerima peringatan untuk masyarakat di 11 tempat ibadah di Desa Poncosari dan Desa Gadingsari. Peralatan tersebut dirancang untuk dapat terhubung dengan Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalop di Ibu Kota Kabupaten Bantul. Fungsi alat ini kenapa dipasang di masjid adalah dengan satu
harapan di samping sebagai juga peringatan dini juga bisa dipakai untuk harian pada saat azan dan sebagainya, sehingga masyarakat di sini bisa mendapatkan amplifier ini, mendapatkan backup juga dipakai juga untuk kebutuhan harian, azan, pengajian dan sebagainya misalnya. Nah, dengan peralatan yang sedemikian ini yang kurang lebih harga ya tidak terlalu mahal lah, tidak sampai puluhan juta gitu, bisa tergabung ke satu sistem peringatan dini yang murah. Peralatan penerima peringatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan peringatan bahaya tsunami dan arahan bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi. Selain itu, para teknisi juga memastikan terselesaikannya pemasangan peralatan komunikasi di ruang Pusdalop yang bertempat di kantor Kasbangpol dan Linmas Kabupaten Bantul. Ruang Pusdalop itu sendiri dirancang untuk menjadi pusat peringatan dini tsunami di Kabupaten Bantul, yang secara resmi akan menerima peringatan tsunami dari Pusat Peringatan Dini Nasional atau BMKG di Jakarta. Pusdalop juga diharapkan mampu untuk menganalisa pesan peringatan dari BMKG dan mengambil keputusan serta menyebarluaskan peringatan dan arahan evakuasi kepada seluruh warga masyarakat di wilayah berisiko tsunami untuk Kabupaten Bantul. Dan untuk menjalankan pelayanan penting ini, Pusdalop dioperasikan oleh personil-personil handal yang telah mendapatkan pelatihan khusus serta dilengkapi dengan buku pedoman operasional dan referensi pendukung pengambilan keputusan secara cepat. Perhatian di sini Pusdalop Kabupaten Bantul. Enam hari sebelum pelaksanaan simulasi tsunami tersebut, dilaksanakanlah gladi posko tsunami yang bertempat di Balai Desa Palbapang. Saat itu, masing-masing lembaga serta peserta masyarakat mengikut sertakan perwakilannya untuk dapat terlibat secara langsung. Tujuan pelaksanaannya tidak lain adalah untuk melatih komunikasi yang efektif antar pelaku inti dan memastikan apa tindakan yang tepat sejak saat dirasakan tanda alam pertama berupa gempa bumi dan disampaikannya peringatan akan terjadi tsunami oleh Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat Jakarta. Yang istimewa adalah gladi posko tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan dengan aturan bahwa di mana semua peserta berada di satu ruangan dan komunikasi yang dilakukan antar para peserta ditandai dengan menggunakan seutas benang sebagai pengganti jalur komunikasi yang telah ditentukan. Berbeda dengan aturan latihan pertama, di mana peserta menggunakan benang sebagai jalur komunikasi dan berada pada ruangan yang sama, di latihan kedua, para peserta ditempatkan pada ruangan terpisah untuk memantapkan pola koordinasi antar peserta dengan menggunakan media radio komunikasi. Dan dengan 2 pola latihan gladi posko yang dilakukan tersebut, dirasakan memberikan perbaikan koordinasi antar para pelaku simulasi tersebut. Korban meninggal sama korban sakit salah. Walaupun belum berada pada posisi yang sebenarnya, yaitu bertempat di rumah masing-masing, sebagian anggota masyarakat yang telah dilibatkan dalam pelaksanaan gladi bersih ini mengikuti dengan tertib arahan-arahan yang disampaikan melalui pengeras suara siang itu. Pelaksanaan gladi bersih ini jelas dilakukan untuk memantapkan lagi pembagian peran dan koordinasi antar peserta latihan agar kemungkinan terjadi kesalahan pada latihan sebenarnya menjadi semakin kecil. TNI, Polri, SAR, dan semua instansi terkait ini akan dikendalikan oleh Komandan Lapangan melaksanakan evakuasi. Itu nanti juga akan kita perankan, Pak. Oke, akan kita perankan. Ada nanti gabungan itu Gabungan Latui. Tugasnya nanti nunggu perintah. Setelah ada perintah evakuasi kita lihat. Ada korban segala macam, ya. Ya.
Gladi lapang atau tsunami drill di Kabupaten Bantul ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen komunitas mulai dari bupati beserta jajarannya hingga warga di 11 dusun di Desa Poncosari dan Desa Gadingsari. Pelatihan bersama ini dimaksudkan untuk menguji fungsi komponen sistem peringatan dini tsunami yang telah dijalankan di Kabupaten Bantul dan merupakan buah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bantul dan GTZIS. Selain itu, kesempatan ini juga menjadi ajang untuk melatih kesiapsiagaan dan reaksi komunitas dari berbagai lapis, diantaranya fungsi Pusdalop sebagai pusat peringatan dini di daerah, koordinasi antara lembaga-lembaga inti seperti Pusdalop, otoritas daerah, juga instansi formal dan non-formal yang terkait di daerah. Selain itu, juga menguji fungsi teknologi komunikasi untuk penyebaran peringatan dan arahan. Standar operasional prosedur pada masyarakat untuk melakukan evakuasi, serta kapasitas respon di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, aktivitas dalam gladi lapang tsunami di Bantul kali ini diupayakan berjalan sealami mungkin. Cara ini diharapkan dapat menunjukkan realitas kemampuan dan kesiapan masyarakat dan untuk upaya perbaikan di kemudian hari. Bahwa di Bantul terjadi gempa bumi, belum menyampaikan berpotensi tsunami. Setelah 3 menit kemudian ada SMS dari BMG Jakarta, BMG Pusat yang menyampaikan di dalam SMS itu di Bantul terjadi gempa bumi dengan sekian skala Richter, kedalaman sekian, terjadi di wilayah Laut Selatan, berpotensi tsunami. Lokasi 180 km selatan Bantul. Ya. Ulangi apa benar lokasinya? Lokasi 9.7 Lintang Selatan. 9.7 betul? Iya. Terus bujur timur 909.8 bujur timur ya. Mohon diulang 109.8. 109.8 bujur timur. Oke, benar. Ya, masuk sektor. Iya. Merah. Perhatian. Di sini Pusdalop Kabupaten Bantul menerima informasi dari BMG gempa berkekuatan 8,1 skala Richter. Pusat gempa berada di laut dan berpotensi menimbulkan tsunami. Pusat gempa berada di laut dan berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan segera lakukan evakuasi. Arahan evakuasi: sebelum meninggalkan rumah, matikan kompor, api listrik, dan kunci pintu. Bawa tas siaga atau perlengkapan seperlunya. Lakukan evakuasi dengan berjalan kaki ke TPS dan TPA yang sudah ditentukan.
jangan kembali ke rumah sebelum situasi aman. Dapatkan informasi selanjutnya melalui radio komunitas Paworo, Bantul Radio FM, dan pengumuman lewat pengeras suara. Selamat pagi Bapak, nama Rohim, petugas di Bordalog, menginformasikan bahwasanya menerima informasi dari BMK telah terjadi gempa dengan kekuatan 8,1 skala Richter berpotensi tsunami, dan kami sudah memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan evakuasi. Sebagai informasi, saya juga mendapat SMS yang kabar yang sama oleh BMG, dan saya minta untuk saudara segera bisa menyebarluaskan dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Dan saya segera akan berkoordinasi dengan yang terkait, dan itu selanjutnya saya minta untuk saudara melaporkan kepada saya terhadap perkembangan yang terjadi. Terima kasih. Dimulai Pak, mohon izin untuk melaksanakan tugas. Selamat pagi. Selamat bertugas. Jadi begitu ada informasi, Bupati langsung memerintahkan kepada Pak Sekda supaya Pak Sekda memerintahkan jajarannya, dinas-dinas terkait yang tergabung dalam anggota Satlag sesuai dengan SOP-nya sendiri melaksanakan tugasnya masing-masing. Bapak Sekda, Bapak Kapolres maupun Bapak Dandim, saya minta untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Yang utama adalah bagaimana warga Kabupaten Bantul terselamatkan. Jajaran Kodim kita laksanakan persiapan maupun dalam pelaksanaan ini kami laksanakan kami untuk mendengar, kemudian nanti berikutnya kami laporkan. Terima kasih Bapak Komandan Kodim. Begitu pula Bapak Kapolres, saya minta untuk seluruh jajaran Polres Kabupaten Bantul melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan warga Bantul selamat. Ya Pak, dari Polres sudah persiapan pasukannya untuk menggerakkan personelnya untuk disiapkan untuk menyelamatkan warga Bantul. Terima kasih Pak Kapolres, dan kepada Pak Sekda saya minta untuk seluruh institusi SKPD yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul untuk segera membentuk atau mendirikan krisis center di masing-masing. Silakan kerjakan. Terima kasih perintah diterima Pak kepada para pimpinan SKPD dan ISIS untuk segera berkumpul di pendopo rumah dinas untuk membentuk krisis center karena keadaan darurat terjadi gempa yang berpotensi tsunami sekarang.
Mohon informasi apakah sudah ada personil yang diturunkan ke pinggir pantai? Untuk personil setelah kejadian gempa tadi langsung mengungsi setelah menerima informasi dari Pusdalop, kemudian melakukan pengungsian bersama warga, dan saat ini posisi berada di ketinggian dan dapat langsung memantau kondisi air laut yang kondisinya saat ini sedang surut kuat. Mulai surut. Demikian, sudah mulai surut betul operator? Dengan lomba 3, air laut sudah mulai surut, tanda-tanda tsunami betul-betul terjadi. Lomba 3. Lomba 3, demikian. Mohon untuk selalu dipantau dan diberikan setiap perkembangannya untuk dilaporkan ke Pusdalop. Pusdalop di sini Projo 3 bisa dikomunikasi. Projo 3 silakan Bapak, perintah. Tolong informasikan kepada masyarakat. Gelombang yang datang yang kedua biasanya lebih dahsyat daripada yang gelombang pertama yang 2,6 meter tadi. Tolong diinformasikan. Terima kasih. Dimengerti Bapak, segera kami informasikan pada masyarakat bahwasanya untuk mewaspadai gelombang selanjutnya. Demikian, perintah lanjut Bapak. Terima kasih, saya standby. Waspadai gelombang selanjutnya. Kami ingatkan di sini Pusdalop Kabupaten Bantul, masyarakat untuk selalu mewaspadai gelombang susulan. Perhatikan dan waspadai gelombang susulan. Jangan kembali ke rumah sebelum situasi betul-betul aman. Sekali lagi, perhatikan dan waspadai gelombang susulan akan datang. Terima kasih. Diberitahukan bahwa kejadian tsunami tersebut saat ini telah berakhir. Kejadian tsunami tersebut telah berakhir. Masyarakat disyaratkan untuk tetap bertahan di zona evakuasi. Ikuti dan perhatikan prosedur keamanan dan ketertiban. Waspada akan bahaya gempa susulan. Laporkan situasi dan keberadaan Anda pada posko pelayanan bantuan terdekat. Anda diminta untuk mendengarkan dan menerima informasi selanjutnya dari Radio Komunitas Paworo, Bantul Radio FM, dan pengumuman lewat pengeras suara. Ini bagaimana reaksi Pusdalop pada Setelah berakhirnya serangkaian kegiatan gladi lapang tsunami ini, dilakukan evaluasi bersama, baik oleh tim evaluator simulasi tersebut hingga peserta masyarakat sendiri di lapangan Sorobayan. Evaluasi itu mencatat semua hal-hal yang dirasakan telah berjalan dengan baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Seluruh masukan dari evaluasi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah dan seluruh masyarakat di Bantul agar pelaksanaan gladi tsunami di kemudian hari dapat berlangsung dengan lebih baik. Dan jika diperhatikan, gladi lapang tsunami seperti ini menjadi salah satu cara penting untuk berlatih bersama bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bantul dalam upaya membangun kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami.
kami bertekad untuk mengurangi resiko korban-korban, apakah itu harta benda maupun nyawa manusia. Mengurangi resiko itu tidak ada kata lain adalah kami harus mengingatkan secara terus-menerus pada masyarakat. Nggak hanya sekali, akan ada lagi. Iya, bahwa kami setelah gempa bumi tahun 2006 itu bahkan rencana pembangunan jangka menengahnya Kabupaten Bantul, nanti pada saatnya rencana pembangunan jangka panjangnya Kabupaten Bantul kita rubah. Yang jangka menengah sudah kita rubah untuk harus memasukkan unsur mitigasi bencana gitu. Karena kami menyadari bahwa kita semua ini rawan terhadap bencana. Dan dengan demikian menurut saya tiap tahun harus dilakukan latihan. Selain kami harus menambah pelajaran, kurikulum di bangku SD, SMP, SMA untuk mengingatkan anak-anak kita bagaimana mengurangi risiko bencana. I mean, it's the start. I think for a start, this simulation, what I have seen, worked pretty well. Of course, we have to analyze it later on and see what did not work so well, so where we can learn and improve. That's why we make drills and simulations. And the Bupati already said he wants to do it every year. Every year? Yeah, he wants to do it every year. So that's, I think, a good opportunity then to improve. But what I saw today for me was very good. Saya mengikuti aturan pemerintah. Pemerintah yang bagaimana Pak? Supaya disuruh mengungsi ke sini, ya supaya aman, tidak ada musibah yang ditimpa oleh rakyat. Ngertine banjir yang kurang melayu ngalor tadi melayune ngetan lah sik wong-wong ini udah melayune yang melayu sik nanggung duran supaya mau aja kelep. Dadi iso ngamanke nyawa ora ngono lho. Ya takut. Ada tsunami itu, iya. Itu keluarga itu sama-sama tuh keluarga itu kan menyedihkan gitu loh. Sudah. Sampai di sini siapa yang ngajak ke sini? Lari, orang banyak. Lari orang banyak. Pak Guru yang nyuruh ke sini. Iya. Pak Gurunya lari juga nggak? Enggak, naik motor. Lebih dari ini. Tapi ini merupakan sebuah momen penting ya, karena kita ditarget waktu kita datang ke tempat kejadian, mendirikan tenda sampai ke pelayanan apa saja, kita harus menyiapkan apa saja, bahkan yang tidak terduga pun terjadi. Seperti tadi pada waktu simulasi ada yang patah tangannya, kita harus mengerjakan itu juga. Padahal itu penting, ini sangat penting. Karena tempat kami di tepi pantai, sangat kami harapan ini. Untuk mencari keselamatan sendiri-sendiri. Jadi untuk anak-anaknya teman-teman para pelaku ini kayaknya sudah menunggu, karena kalau kelamaan kan nanti kalau panas ya ada korban beneran, artinya pingsan bisa terjadi. Jadi pihak-pihak yang berkompeten segera aja melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan segera direalisasikan agar biar lebih cepat lebih enak.